Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 23 Juni 2026 hari Selasa. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi kalian subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke. Di sini ternyata market kemarin malam pada saat sesi New York itu tidak memberikan kita kepastian apapun ya. Jadi semenjak marketnya di sesi London kemarin, sesi live-nya, itu marketnya itu maksimal naik hanya sampai 4215. Habis itu ya udah turun, habis itu turun lagi, habis itu naik lagi sampai 4210, turun jauh di sweep low-nya yang kemarin ya di jam 12 di sini. Di sweep doang ya kan, tuh lewat dikit, kemudian marketnya naik sekarang dan ini stabil. Dan kalau dilihat berarti sekarang bagaimana, ini sih jujur ya, ini marketnya kalau dibilang kemana sih, ini sebenarnya tidak ada kemana-mana sih. Mungkin bisa dibilang juga ini flat, atau mungkin sebelum menunggu apa namanya news sih kayaknya ya. Karena kan untuk di minggu ini kita ada newsnya itu adalah yang cukup besar nanti di hari Kamis ya, di tanggal 25. Mungkin aja itu ada newsnya di tanggal 20, bukan newsnya, apa namanya, gerakan besar mungkin akan terjadi di hari Kamis. Jadi sekarang kayak kemarin Senin, Selasa, kemungkinan sampai Rabu mungkin tidak akan banyak terlalu ada pergerakan sih. Untuk hari ini sih memang ada berita mengenai flash manufacturing dan flash services PMI, yang dimana ini sih campur ya. Untuk flash manufacture diperkirakan turun sedikit, untuk flash services diperkirakan naik. Ini sih kalau dibilang agak campur ya campur. Kemudian untuk Trump ngomong tidak ada untuk nanti malam di sini. Kemudian dari segi geopolitik dibilangnya bahwa perbincangan ronde 2 untuk masalah teknikal itu so far so good, seperti biasa ya kan. Kalau udah masalah geopolitik itu dibilangnya itu semuanya bagus gitu kan ya, tidak ada yang namanya yang jelek gitu. Sementara ini tidak ada yang namanya dari sisi Iran sendiri itu so far so good, tapi tetap tidak ada yang namanya pembicaraan masalah nuklir selama pembicaraan sesi 2 atau enggak sesi teknikal kemarin. Jadi kalau dibilang ini marketnya benar-benar menunggu, ya ini benar-benar menunggu sih, nggak kemana-mana sih kalau dibilang marketnya ya. Dan kalau dilihat berarti kita langsung aja ke daily ya. Ke daily berarti sekarang bagaimana? Kalau dari segi daily-nya ya, ini daily-nya respect dari fair value gap-nya ya, respect dari daily fair value gap kemarin. Dan kalau dibilang apakah ini potensi akan melanjutkan penurunan pada hari ini, nothing much sih sebenarnya ya yang bisa saya infokan juga. Karena ya sekali lagi yang saya inginkan adalah marketnya itu retest dari area yang sudah saya buat kemarin ya kan, dari antara retest ekstrim sampai 4245, 4250, atau enggak ya udah retest di area tanda seru yang sudah saya buat di sini. Di sana baru saya akan berniat untuk cari open posisi swing sell gitu ya. Jadi kalau sementara ini bagaimana? Dari segi daily kemarin memang ditutup bullish. Jadi kalau persepsinya hari ini masih bisa naik, well ya semoga aja ini naik, tapi hanya sebatas naik ngetes mungkin 4245, 4250, atau enggak cuma nge-sweep kemarin Asia high-nya sebelum lanjut turun lagi, bisa juga ya. Atau mungkin ini marketnya beneran respect dari apa namanya inverse fair value gap-nya yang di sini. Kemudian respect juga dari apa namanya bearish fair value gap daily-nya, kemudian hari ini turun jebol ke bawah, bisa juga. Jadi kalau misalnya hari ini marketnya tidak ada kenaikan lebih tinggi sampai 4245 atau enggak ya 4250 lebih bagus gitu kan, atau enggak intinya sampai di area tanda seru di sini, ya udah berarti tidak bisa ngambil posisi swing sell yang baru. Berarti kalau telat ya udah santai aja sih ya kan. Berarti kalau kayak demikian ya udah tinggal nunggu di bawah 4100, itu pun bisa dijadikan swing juga ya kan. Karena kalau dari 4100 sampai 4000 tuh itu juga 1000 pip sendiri. Oke. Jadi tidak ada perubahan dari segi daily. Kemudian dari segi time frame H4, dari segi time frame H4 kalau dilihat ya market di sini
bisa dibilang sekarang kejebak sih sebenarnya ya. Jadi ini merupakan sesi Asia High dan ini juga bisa dibilang sesi Australia Low. Intinya satu candle H4 di sini itu marketnya kejebak sih. Ya, marketnya kejebak, diam di tengah-tengah dan ya ini beneran bikin kita pusing sih sebenarnya ya. Saya kira itu kemarin marketnya bisa naik dulu sampai kena segitiga baru dia turun. Nah dengan demikian baru saya ekspektasikan dia melanjutkan penurunan. Tapi karena dia masih diam di tempat di tengah, saya sih masih nothing much yang bisa saya infokan sih sebenarnya ya. Walaupun sih di sini dari segi time frame H4 marketnya itu kalau dibilang respect dari satu-satunya bullish fair value gap ya bisa dibilang respect juga ya kan. Itu kemarin malam dia turun sampai 4169 ya kan, kena dari H4 bullish fair value gapnya, kemudian marketnya naik. Dan kalau dibilang sekarang apakah masih ada potensi dia naik, untuk sementara ini per video sekarang saya buat sih belum kelihatan ya kan. Ini tanda-tanda naik juga belum kelihatan. Secara indikator memang sih menandakan sekarang sih kena 46 dan 41 ya. Cuman dari segi RSI-nya sudah kena area 50 atau enggak sudah kemarin mendekati 50 kemarin. Jadi kalau misalnya hari ini marketnya lanjut bearish lagi sih saya juga nggak heran juga sih sebenarnya ya kan kalau hari ini marketnya lanjut bearish gitu kan. Cuman ya udah sih harapan saya masih sama untuk tembak swing itu masih di kisaran sini kalau bisa gitu kan ya, di area intinya di area tanda seru di sini. Kalau bisa gitu kan ya. Jadi kalau misalnya tidak bisa marketnya sampai sini dan potensi lanjut turun, ya udah saya juga nggak bisa berkata apa karena sekali lagi ya high kemarin di sesi Asia itu banyak banget gininya. Apa namanya problematik kalau misalnya memang marketnya memilih turun. Secara Fibonacci swing ini sudah kena 38,2. Swing pendek swing pendek H4. Kemudian dari segi break of structure H4 ini juga sudah kena kemarin gitu kan. Tuh pas banget kena. Jadi kalau misalnya ini memang melanjutkan penurunan ini sebenarnya make sense. Cuman tidak kondisi yang bagus banget bisa di sell itu aja sih. Lebih bagusnya sih beneran ya saya nggak bohong nih. Marketnya naik nge-sweep doang. Kemudian dia drop. Itu skenario yang paling enak yang bisa saya proyeksikan gitu kan ya. Yang bisa saya kasih tahu. Kalau gitu berarti kita potensi masih bisa naik. Ya sementara ini sih sebenarnya ini juga tidak berubah ya. Apa namanya H1 dan 15 menit kayaknya tidak berubah. Tapi tetap ya secara structure ini H4 masih dalam kondisi bearish dan potensi ini potensi ini menjadi lower high-nya bisa jadi ya karena ini tinggal marketnya menunggu melakukan break of structure aja di bawah. Dengan target ya udah sampai di bawah di sini ya kan. Di 4000 gitu, oke? H4 tidak berubah, intinya sama ya. H4 ini saya menginginkan marketnya masuk ke dalam area ini. Area yang benar-benar yang enak banget di sell dari 4221 ya. Kalau bisa nih dari 4221 kemudian sampai 4245 atau enggak sampai angka genap juga 4250 pun tidak menjadi masalah. Gitu loh. Nah, kemudian reject kencang, wah itu enak juga. Atau enggak ya kan? Secara Fibonacci-nya ini dia ngambil 61,8 tuh kan di 4250. Dar turun, itu enak banget sih. Karena terakhir berdasarkan swing terakhir ini kan dia ngambil sampai 61,8 ya kan. Cuman di sini sampai 38,2 dan sekarang stuck. Agak dilema sih sebenarnya. Ya, kalau gitu sekarang H1 bagaimana? H1 ini tetap bullish tidak berubah karena ini merupakan inducement-nya terakhir dan ini merupakan high-nya. Jadi ini Asia high kemarin ya kan yang kemungkinan antara ini bisa ditahan atau enggak. Intinya ini marketnya dalam kondisi flat. Ya, untuk masalah H4 support resistance jujur saya pribadi agak berat untuk ngasihnya. Jujur agak berat ya, antara saya mau ngasihnya kisaran 4183 atau di 4167. Ya, di sini kalau dibilang H4-nya ini area support agak gede sih sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya kalian menganggap ini sebagai area support H4 ya, sebesar area body yang di sini, area body area body hijaunya di sini ya kan, kalian tarik kotak. Kalian mau beranggapan ini sebagai area resistance become supportnya silahkan juga. Cuman saya pribadi sih untuk H4 di sini jujur agak sulit aja.
Tapi kalau kalian mau pakai ini pun juga tidak menjadi masalah sebagai confluence ataupun sebagai tembok tambahan ya. Karena H4 temboknya ini resistannya jelas di sini, untuk supportnya agak jauh di bawah di 4100. Untuk tengah-tengah mungkin ya kan. Coba deh kita pakai pivot ya. Dari sini sampai sini ini kan 3% ya kan, tengah 128. Kalau gitu berarti kisaran tengah-tengah ya kisaran 4173 4170 lah. Ya. Anggaplah ini sebagai resistan dan ini sebagai support, pivotnya ada di sini 4170. Tengah 416. Ya, kisaran inilah kotak yang di sini. Oke. Jadi ini bisa dianggap sebagai area pivot juga atau enggak immediate support juga di sini, ya tidak menjadi masalah. Kalau kalian mau pakai ini juga tidak menjadi masalah, oke? Jadi kalau semisalnya H4 bisa balik lagi di bawah di sini, ya udah tinggal tunggu retest. Marketnya mengambil apa namanya H1 order block ya kan kayak tadi. Potensi H4 juga close di bawah pivotnya, retest nanti melanjutkan penurunan. Kalian baru bisa sell lanjut di sini. Boleh ya kan? Bebas. Ya. Ini saya di H4. Ya, ini di H4. Kemudian kita ke H1. H1 kalau dilihat berarti apakah ini juga bisa sebagai support resistan? Ya ini juga bisa sebenarnya. Cuman kayaknya terlalu jauh sih. Ya. Untuk masalah kondisi sekarang yang bisa dipakai support resistan, awalnya saya kira di sini ya kan kisaran 4178 gitu. Saya kiranya di sana gitu kan yang 4178. Dan kalau dilihat juga agak ke bawah. Berarti kita bisa pakainya itu mungkin kisaran 4170 kali ya. Mungkin lebih bagusnya 4170 sih. Saya baru nggak juga nih secara historicalnya ya. Kisaran 4171 coba ya. 4171 ini sih dia ketahan di sini, breakout balik lagi. Turun, fake out, turun, ketahan. Kita pakai kondisi terakhir aja lah di sini ya. 4171,5 atau enggak kalian pakai angka cantik juga boleh 4170 ya. Bebas ada dua. Mau 4171, 4170 ini keduanya juga boleh. Jadi kalau semisalnya H1-nya tutup di bawah 4171 ya kan kayak begini, hati-hati di sini kita masih bisa beranggapan ini sebagai area order blocknya. Jadi kalau dia turun sampai sini ya kan, walaupun ini 4171 adalah body candle close ya, saya worry-nya cuma ini doang nih satu biji nih ya. Saya worry-nya satu biji ini doang. Walaupun di sini kita ada satu candle tidak punya ekor seperti yang sudah saya infokan kemarin ya kan. Jadi sih ya udah nih kalau misalnya dia turun sampai sini, kembalikan, kalian mau buy di sini silakan, cuman lihat juga kayak kemarin skenarionya kan, kalau misalnya dia naik justru hanya untuk retest dan H4 mengikuti close di bawah tadi ya kan, di kotaknya tadi, ya itu justru bisa melanjutkan penurunan. Kalau sekarang berarti selama harga masih di atas 4171 berarti kita ngambil buy dong. Ini sih kalau dilihat sekarang market sesi Asia sih sudah ngedown ya. Ini lumayan juga ini ngedownnya hari ini. Bukan hari ini sih, tapi lebih tepatnya pagi ini. Ya per video sekarang saya buat baru 18 menit aja ini marketnya sudah turun dari high ke bawah. Ini sudah 200 pip 18 menit ya kan. Dari jam 9. Jadi lebih baik kalau cari sell tunggu seperti ini. Kalau mau cari buy ya tunggu di area inilah. Di area apa namanya? Area order block. Kalian ngide untuk cari buy. Silahkan, cuman sekali lagi targetnya tidak bisa jauh. Memang H1 ini adalah bullish ya, tidak dipungkiri ini H1 masih bullish. Kenapa? Karena ini H1-nya dia ngebuat high, low, dan high. Oke. Walaupun secara internalnya chance of karakternya ada di sini untuk bearishnya ya kan. Jadi selama dia masih low-nya masih di sini, ini akan masih dianggap sebagai bullish. Ya udah penurunan di sini kalau kalian ngide untuk cari buy ya silahkan aja, tidak menjadi masalah gitu kan ya. Kalau kalian ingin cari buy boleh, kalau kalian skip untuk hari ini karena ini marketnya masih di tengah-tengah juga boleh. Ini juga masih sama sebenarnya. Terus kalau itu sekarang 15 menit bagaimana? Sebenarnya 15 menit pun juga sama, ini masih bullish ya kan, karena di sini 15 menit itu sama kayak H1, dia masih tegak lurus nih. Tegak lurus ke atas ya. Masih tegak lurus. Nah, tapi
Karena ini sudah berlalu selama 24 jam, jadi 15 menitnya ini kita bisa update ya. Karena 15 menit ini kan kalau udah 24 jam itu sudah banyak dapat kita candlenya ya kan. Jadi secara 15 menit awalnya kan sekarang internetnya begini ya. Dia ngebuat low, lower high, lower low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. Mana lower high di sini panjang nih. Lower high ya. Ini potensi ada lower low. Berarti secara 15 menitnya ini adalah bearish. Oke, 15 menit ini adalah bearish ya. 15 menit sekarang ini adalah bearish karena dia sudah melakukan apa namanya breakout structure dari sini ya. Dia buat low, lower high, lower low, lower high dan lower low. Terakhir swingnya itu high-nya di sini. Jadi ya udah sih ini kalau karena ini bearish 15 menitnya berarti kita lebih prefer cari sell. Hanya saja ini dalam kondisi marketnya masih di tengah sebenarnya ya kan. Jadi kalau dibilang marketnya ini sebenarnya masih di area kotak kayak begini ya bisa jadi. Dan ini kalau dilihat berarti potensi dia bakal jebol ke bawah masih ada. Dan atau mungkin dia masih diam di dalam kotak ini. Bisa jadi ya kan dia masih diam di tengah begini. Cuman saya masih lebih prefer karena time frame besar masih bearish. Dan H1 ini doang yang bullish ya. Saya pribadi sih kalau dilihat lebih prefer cari sell ya lebih prefer cari sell. Cuman kalau kalian pengen cari buy kayak kemarin ya kan di sesi live-nya, mau nggak mau sih sebenarnya tunggu 15 menit ini bullish. Ya, 15 menit ini bullishnya di mana? Di sini. Di atas 4205. Kalau ada 15 menit di atas 4205 atau enggak jika semisalnya low kemarin malam ini di sweep, ini lagi dikit nih kan. Lagi dikit banget nih. Lagi dikit banget tadi mau di sweep tapi nggak jadi dan kemudian dia naik lagi. Kalau semisalnya ini belum di sweep ya. Kalau semisalnya ini belum di sweep low kemarin malam sesi New York, maka change of karakternya akan di sini. Tapi kalau semisalnya ini sudah di sweep, maka change of karakter akan pindah ke high Asia, bukan high Asia, high sekarang di sini. Ya, pembukaan jam 9. Jadi kalau misalnya masih di sini belum di sweep, change of karakter di sini. Kalau sudah di sweep, maka change of karakter pindah ke sini. Ya, jadi harap diingat kalau kalian pengen ngelihat ini bullish atau bearish, 15 menitnya kondisikan di mana ngelihat structure-nya. Apakah dia sudah break atau nggak sudah sweep atau belum atau bagaimana? Oke, nah ini kalau dibilang mungkin aja marketnya nge-stuck di tengah-tengah yang tadi saya bilang ya kan, diam di tempat kayak begini, bisa jadi juga. Ya, jadi beneran ini kalau dibilang marketnya memang menunggu sesuatu sampai di hari hari Kamis, karena hari Kamis itu beritanya adalah cukup lumayan juga ya, yang dimana itu adalah final GDP dan juga core PCE. GDP untuk melihat perkembangan ekonomi dan PCE untuk melihat driver inflasi. Itu sih. Jadi dua di sini di hari Kamis bisa menjadi trigger juga sih sebenarnya. Jadi sekali lagi ya, ini bisa saja marketnya akan nge-stuck dulu sampai Kamis, atau mungkin ini marketnya akan gerak lagi kalau sudah geopolitik balik lagi. Dan ya ini bisa jadi apapun bisa terjadi ya. Tapi ingat sekali lagi, kalau dilihat candle tidak punya ekor, oke. Di bagian atas di sini nah diambil ya. Ini barusan sudah diambil nih. Ya, tuh candle tidak punya ekor sudah diambil. Kemudian di bagian atas candle tidak punya ekor itu tidak ada sebenarnya ya. Di atas di sini tidak ada candle yang punya ekor. Kemudian yang di bawah itu masih ada yang kemarin di sini di 4166 ya nih 4166. Kemudian yang paling bawah itu adalah di sini 41. Ini ada ekornya ternyata ya. Oh, di sini ada ekornya. Saya kira nggak ada nih ya. Ternyata ada. Saya kira tidak ada. Berarti yang tidak ada itu cuma di sini doang nih. Oh, ini sampai saya panjangkan itu kan tidak ada ekornya nih di 4166 ya. Jadi kemungkinan dia sampai 4166 dulu baru dia nge-sweep naik, bisa juga, atau enggak ya udah ini diam di tempat aja nih ya kan tuh. Soalnya kalau dilihat di bagian atas ini nggak ada utang sebenarnya ya, nggak ada utang untuk bisa di sweep
Cuma kalau marketnya memilih untuk ya udah bolak-balik di tengah doang sih, ya mau bagaimana gitu kan ya. Oke, ini juga tadi nih candle nggak punya ekornya sudah diambil ya kan, jebret turun, kemudian dia reverse naik lagi, kena support H1. Ya ini sebenarnya kalau dibilang bolak-balik bisa juga, tapi kalau kalian ingin skip dulu untuk hari ini silahkan. Yang penting ya untuk sekarang update-nya adalah untuk roadmap-nya 15 menit ini adalah bearish dengan kondisi soalnya marketnya di bawah 4205. Balik di atas 4205 ini akan kembali lagi menjadi bullish, H1 bullish, 15 menit bullish. Itu doang sih ya. Jadi ya tidak banyak yang bisa saya sampaikan pada hari ini ya kan. Kalau kalian ingin skip hari ini atau enggak kalian mau menunggu sampai hari ini ada news ya kan, nanti malam newsnya itu jam 9.45 WITA ya, nanti malam saya live di Discord jam 9, nantilah gininya ya jadwalnya saya kasih nanti ya. Jadi untuk hari ini sekian dulu, tidak banyak yang bisa saya sampaikan, marketnya juga masih diam di tengah. Jadi sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye-bye.